menanggapi antar pasangan calon. Kami kembali mengundang ketiga pasangan calon untuk kembali berdiri di depan podium. Dan untuk segmen ini teknis pelaksanaannya masih sama Bapak Ibu. Nanti calon bupati dan calon wakil bupati akan mengambil bola berisi subtema dan nomor urut pertanyaan. Dan kami persilahkan yang pertama kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bisa mengambil bola berisi subtema dan nomor urut pertanyaan. Baik, boleh diperlihatkan kepada kamera dan kepada saya. D nomor 1 ya Pak. Baik. Bola yang sudah diambil boleh diletakkan di wadah kosong di tengah Bapak-Bapak. D nomor 1. Sesuai dengan yang diambil amplop D nomor 1. Masih tersegel tentunya. Saya akan bacakan pertanyaan dari amplop D1. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 tercatat sebanyak 103 potensi daya tarik wisata di Kabupaten Mamasa dan tersebar di semua kecamatan. Namun konektivitas antar objek wisata masih menjadi kendala karena ketersediaan jaringan jalan dan mode transportasi darat yang relatif terbatas serta berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan ke tempat wisata. Pertanyaannya, jika Bapak atau Ibu terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, program dan kebijakan apa yang akan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan persoalan keterbatasan aksesibilitas tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mamasa adalah bidang pariwisata. Untuk itu ketika kami jadi bupati, wakil bupati, kami akan melakukan identifikasi terhadap potensi-potensi wisata yang ada di Mamasa. Ada wisata air panas, panorama alam, air terjun, wisata adat, wisata budaya, wisata seni. Sehingga tugas pemerintah ke depan adalah menyiapkan seluruh fasilitas, apakah jalannya, air bersihnya, internetnya, listriknya, dan sarana prasarana yang dibutuhkan, sehingga orang ke depan akan berlomba-lomba datang dan mau tinggal di Mamasa minimal 2 sampai 3 hari di Jakarta, di Mamasa. Sehingga dengan demikian bahwa ketika orang tinggal di Mamasa 2 sampai 3 malam akan menghidupkan UMKM, akan makan dan minum di Mamasa, berarti membutuhkan restoran, rumah makan, artinya bahwa mereka akan mencari sayur, lombok, ayam, ikan, beras, produksi Mamasa ke depan. Yang berikut bahwa kalau banyak orang tinggal dan nginap di Mamasa akan membuka penginapan dan hotel. Artinya bahwa ke depan terbuka ruang untuk membuka perhotelan dan penginapan ke depan. Yang berikut bahwa orang akan membutuhkan sarana layanan transportasi, sehingga mereka akan membutuhkan ojek, membutuhkan travel mobil, sehingga ini akan menjadi lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda masyarakat Mamasa. Yang berikut juga bahwa kita akan memanfaatkan Bandar Udara Sumarorong untuk menjadi penghubung orang-orang datang berwisata di Mamasa. Terima kasih. Ya, saya tambahkan bahwa selain apa yang disampaikan oleh Pak WLM, maka kita harus bagaimana menyadarkan masyarakat menjadi wisata masyarakat sadar dan hukum. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Baik, sebenarnya dalam pengembangan pariwisata di Mamasa itu harus terstruktur. Tidak semudah itu bahwa kita memperbaiki objek A, B, C, tetapi ada namanya rancangan induk pariwisata daerah. Itu yang harus kita clearkan dulu supaya pariwisata bisa ditingkatkan dan dikelola dengan baik. Kedua, kalau sudah ada rancangan induk pariwisata, maka semuanya pemerintah punya keseriusan dengan memberikan bantuan anggaran untuk perbaikan objek-objek wisata. Ketiga adalah promosi. Tanpa promosi, pariwisata Mamasa tidak akan dikenal di dunia, dan itulah yang akan menarik wisatawan untuk datang di Mamasa. Silakan. Baik, Pak Bupati. Ya, saya hanya menambahkan sedikit. Penekanannya yang disampaikan Pak David Bambalayu adalah regulasi. Regulasi harus jelas supaya mempermudah investasi masuk ke wilayah kita untuk menanamkan investasi, untuk memperdaya gunakan segala bentuk potensi yang kita punya. Waktunya sudah habis, kita akan langsung lanjutkan, harap tenang.
Kita langsung lanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Kami persilakan. Terima kasih. Kalau menanggapi yang disampaikan 03 ini agak melebar Bapak Ibu. Iya, sampai ke bandara kayaknya ini. Tapi kami mau menyampaikan, kami mau destinasi di Kabupaten Mamasa, solusinya adalah akses dulu. Akses dulu Bapak Ibu. Nah biar emas di desa-desa, tapi kalau tidak ada akses, susah orang masuk Bapak Ibu. Ini yang kita harus lakukan adalah akses. Yang kedua adalah kurangnya promosi potensi wisata di luar Kabupaten Mamasa. Ini yang akan kita lakukan dengan melakukan peta digital objek wisata. Mungkin ditambahkan. Ya, saya tambahkan dari Bapak calon bupati bahwa kenapa kurangnya promosi. Kami ingin mempromosikan Mamasa, bahwa Mamasa akan dikenal di luar dengan kalimat bahwa Mamasa adalah sejengkal dari surga. Baik, terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Harap tenang kembali pendukung pasangan calon. Baik, kita lanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali menanggapi tanggapan dari pasangan calon 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Bicara soal regulasi, kami mengecek bahwa sesungguhnya di Mamasa sudah ada perda rencana induk pariwisata. Hanya selama ini ditidurkan, tidak dilaksanakan. Sehingga itulah yang akan kami kerjakan ketika kami jadi bupati dan wakil bupati. Tidak dilaksanakan. Yang kedua, tanggapan dari pasangan nomor urut 2, mungkin perlu kami perjelas bahwa akses itu bahasa luasnya infrastruktur dalam arti yang luas. Jadi sama aja itu Pak. Hanya canggih-canggih sedikit kalau infrastruktur dibanding akses. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya, sekali lagi saya tambahkan bahwa teman-teman berbicara tentang lapangan terbang itu penunjang pariwisata Pak. Jadi bukan mengembang, ini menunjang pariwisata yang ada. Kemudian ini yang kita perlu edukasi masyarakat untuk sadar pariwisata. Itu yang perlukan di Kabupaten Mamasa ini. Saya kira demikian. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Kami ingatkan kembali untuk pendukung pasangan calon untuk tetap tenang pada saat pasangan calon menjawab agar kita bisa mendengar dengan jelas pemaparan dari masing-masing pasangan calon. Terima kasih. Kita lanjutkan undian pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Kami persilahkan mengambil subtema dan nomor urut pertanyaan. Baik, boleh diperlihatkan ke kamera terlebih dahulu Pak. F nomor 3 ya. Boleh yang sudah diambil boleh ditaruh di wadah kosong di tengah. Saya akan ambil pertanyaan F nomor 3. F nomor 3 amplopnya masih tersegel. Saya akan bacakan pertanyaannya. Program hilirisasi industri merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mensinergikan pemanfaatan potensi lokal desa dengan peningkatan nilai tambah melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Jika Bapak dan Ibu terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kebijakan apa yang harus disiapkan untuk meningkatkan peran UMKM dan bagaimana strategi paslon agar UMKM menjadi salah satu faktor menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mamasa? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Hilirisasi industri UMKM. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa yang terpenting dari UMKM kita adalah meningkatkan dulu pelaku UMKM. Karena di Mamasa ini pelaku UMKM sangat sedikit. Harus kita target 3-7% baru bisa kelihatan bahwa ada pelaku UMKM di Kabupaten Mamasa. Yang berikutnya adalah modal usaha. Itu yang paling penting. Bagaimana mempermudah modal usaha, bahkan pemerintah mengintervensi bagaimana caranya sehingga modal usaha itu bisa diberikan. Dan yang terakhir tentunya hilirisasi. Bagaimana kita memikirkan pemasarannya, penjualannya, tentunya pemanfaatan digitalisasi, apalagi sekarang di zaman media sosial yang apa-apa gampang kita promosikan. Silakan Pak. Saya tambahkan tinggal sedikit, yaitu pemerintah daerah mempermudah perizinan untuk setiap UMKM sehingga semua masyarakat bisa melakukan usaha dengan baik tanpa ada kendali. Selanjutnya, di samping perizinan tentu ada bantuan-bantuan modal. Bantuan-bantuan modal melalui APBD ini tentunya diperbolehkan ketika APBD Mamasa sudah baik. Karena itu ketika APBD kita lepas dari defisit, maka masyarakat lewat
usaha-usaha UMKM, kita akan memberikan bantuan-bantuan supaya bisa bertumbuh berkembang menjadi sebuah usaha-usaha yang mampu menampung lapangan pekerjaan untuk anak-anak kita, yang mampu menampung lapangan pekerjaan untuk para pedagang, sehingga bisa memasarkan hasil UMKM ke dunia luar, dan sekaligus salah satu cara untuk menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Mamasa. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Satu lagi hal yang paling penting, kemasan atau packaging dari produk-produk UMKM ini harus betul-betul yang bagus supaya bisa bersaing dengan produk UMKM di daerah lain. Waktu Anda sudah habis. Baik, kita lanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, kami persilahkan. Mungkin lebih bagus ditambahkan Pak, termasuk bagaimana peningkatan UMKM adalah soal bantuan-bantuan yang kita sampaikan tadi. Kami berprinsip begini, kami selaku pengelola swasta bisa memberikan yang lebih kepada masyarakat. Bagaimana kalau kami bagian dari pemerintah Kabupaten Mamasa, tentunya banyak alasan kami melalui bantuan-bantuan kelompok usaha bersama untuk bantuan itu. Terima kasih Pak. Masih ada waktu 20 detik. Tentu yang telah disampaikan tadi tidak akan terakomodir dengan baik ketika peran eksekutif dan legislatif tidak menyentuh kepada masyarakat tersebutnya. Terima kasih. Baik, sudah tidak ada yang ingin ditambahkan Bapak dan Ibu, pasangan calon nomor 2? Baik, kita akan langsung lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor 1. Kami persilahkan. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman khusus paslon 1 dan 2, saya kira itu adalah variabel yang mendukung UMKM. Tapi yang perlu dipertegas di sini bahwa apakah bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat itu tiba sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam APBD. Ya, karena stimulan perlu kami sampaikan bahwa di APBD kita 2024 ini ada 52 bantuan hibah yang bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Tapi pertanyaan sekarang, apakah ini tiba atau tidak? Ya, itu yang perlu harus dievaluasi supaya kita bisa lihat ini, berdayakan ini masyarakat yang ada di desa. Kemudian juga kepada bapak-bapak kepala desa, kita harus melihat juga apa yang program-program mereka yang bisa dikonekkan untuk kabupaten atau program kabupaten APBD kita Kabupaten Mamasa. Saya kira seperti itu. Waktu Anda sudah habis. Baik, kita kembali ke pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali memberikan tanggapan atas tanggapan dari pasangan calon 2 dan 3. Waktu Anda 1 menit, kami persilahkan. Baik, yang pertama dari pasangan nomor urut 3. Tadi bicara bantuan hibah, katanya ada yang tidak sampai. Sederhana, kalau ada yang tidak sampai, ada aparat penegak hukum, sikat. Nah, yang kedua, kepada pasangan nomor urut 2, tadi menyampaikan bahwa pengelolaan swasta, bantuan kepada swasta. Saya hanya mau berpesan, kalau menjadi pejabat nanti hati-hati, dipisahkan antara pejabat dan swasta, jangan sampai kita terjerumus. Iya, saya tambahkan untuk tanggapan nomor urut 3 terkait bantuan-bantuan APBD ke masyarakat yang kemungkinan tidak sampai. Ada 2. Pertama yang harus diperketat adalah pengawasan DPRD. Di mana fungsi pengawasan? Ini harus dipertanyakan. Kedua, harap tenang. Kedua, tentu harus ada regulasi yang jelas bagaimana penyaluran bantuan-bantuan kepada UMKM. Jangan diberikan saja, dibiarkan, akhirnya bantuan itu tidak jelas kemana dan tidak ada dampaknya. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan ke undian pertanyaan terakhir di sesi ini. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil subtema dan nomor urut pertanyaan. Boleh diperlihatkan ke kamera, kemudian kepada moderator, Bapak dan Ibu. Pertanyaan D nomor 2, baik. Saya ambil amplop D nomor 2, sesuai dengan yang diambil melalui wadah transparan berisi bola. Saya bacakan pertanyaannya.
Dampak berganda atau multiplier effect dari pengembangan wisata Kabupaten Mamasa adalah mendorong tumbuhnya industri ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal, terutama pada subsektor kuliner, subsektor fashion, dan pertunjukan seni. Pengembangan kerajinan tenun sambu serta tarian tradisional Mamasa dapat menjadi bagian dari pengembangan subsektor fashion dan seni pertunjukan pariwisata Mamasa. Pertanyaan, jika Bapak atau Ibu terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, program strategis apa yang akan dilakukan dalam upaya pengembangan industri ekonomi kreatif yang berbasis potensi lokal Kabupaten Mamasa? Waktu Anda menjawab adalah 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Industri kreatif ini adalah bagian dari beliau karena dia lebih paham soal bagaimana industri kreatif. Tapi kami mau sampaikan begini. Yang menjadi dasar adalah selama ini hasil-hasil bumi kita, sumber daya alam kita kadang tidak pernah dipromosikan oleh tamu-tamu atau masyarakat yang dari luar. Masyarakat yang dari luar tidak pernah dipromosikan apa hasil kerajinan kita. Ini yang kami harus berikan ruang, berikan tempat untuk bagaimana mempromosikan hasil-hasil atau sumber daya alam kita. Dan selanjutnya saya serahkan ke Ibu calon Wakil Bupati. Ya. Kami dari pasangan Lulusan Ida tentunya lebih akan menitik fokuskan kepada hasil industri kreatif seperti tenun, di mana kami selama ini sudah memperkenalkan keluar dengan biaya sendiri tanpa sentuhan pemerintah terkait UMKM kreatif seperti tenun. Beberapa daerah, beberapa desa sudah kami perkenalkan keluar Mamasa, dan ketika kami diberikan kepercayaan, maka lebih jelas lagi ketika pemerintah mendukung segala yang apa kami setelah lakukan, otomatis UMKM atau usaha kreatif itu dapat bisa berlanjut dengan baik. Masih ada waktu 20 detik, Bapak Ibu. Apakah ingin ditambahkan? Cukup. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Baik, kita langsung lanjutkan tanggapan dari pasangan calon 3 dan 1, dimulai dari pasangan calon nomor urut 3. Kami berikan kesempatan menanggapi jawaban dari pasangan calon 2. Waktu Anda 1 menit, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2, saya kira itu sudah benar juga. Tapi yang paling penting dalam hal membangun industri-industri rumah tangga, industri kecil, yaitu terkhusus kepada sumber alam kita, bagaimana supaya semua hasil bumi kita, apakah itu markisa, apakah itu manggis, apakah itu termerillo, apakah itu alpukat, kita bagaimana keluarkan dengan melalui setengah jadi. Jadi kita buatkan kemasan supaya ini setengah jadi keluar. Itu yang diharapkan supaya jangan ada namanya membusuk. Ya, termasuk serai. Sekarang nenas kita sekarang sudah produknya sudah tinggi. Bagaimana supaya ini ada pendampingan khusus supaya ini bisa nenas ini menjadi serai keluar. Iya, jadi setengah jadi. Begitu yang kami inginkan. Terima kasih. Baik, kita langsung lanjutkan kepada tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Dalam rangka mendukung ekonomi kreatif di masyarakat Kabupaten Mamasa, termasuk di dalamnya pelestarian tari-tarian tradisional, peningkatan tenun, kain-kain berciri khas Mamasa, adalah pemerintah akan memberikan dukungan tersendiri kepada usaha-usaha ekonomi kreatif ini dengan jalan pertama, menggunakan pakaian-pakaian adat di setiap hari-hari besar event-event di Kabupaten Mamasa. Kedua, dengan menampilkan tarian-tarian tradisional, seruling bambu dan lain-lain di setiap event-event yang ada di Kabupaten Mamasa. Jangan lagi datangkan tarian-tarian dari luar, karena kita sendiri sudah punya budaya kreatif yang luar biasa, bisa bersaing secara internasional. Terima kasih. Saya tambahkan lagi sedikit. Yang paling penting adalah kembali lagi regulasinya. Daftarkan di hak kepemilikan intelektual. Baik, terima kasih. Hadirin harap tenang.
Baik, langsung saja kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali menanggapi tanggapan dari pasangan calon 1 dan 3. Waktu Anda 1 menit, kami persilahkan. Terima kasih atas masukan kawan-kawan, dan kami sepakat soal bagaimana meningkatkan industri, termasuk yang disampaikan dari calon 03 soal bagaimana peningkatan industri pertanian, dan saya kira sama yang disampaikan kawan-kawan dari 01 soal ciri khas memasak itu harus kita kembangkan, mulai dari budaya, tari-tarian, dan pokoknya ini adalah kekayaan alam kita di Kabupaten Mamasa. Saya kira itu dari kami. Ya, saya tambahkan sedikit terkait dengan kearifan lokal yang kami akan angkat di pasangan Ruslan Ida, bahwa kami ingin orang datang ke Mamasa itu ada hal yang selalu diingat. Ketika masuk di Mamasa harus menghormati leluhur-leluhur Mamasa, seperti kita wajib mendatangi yang namanya Tok Pau untuk Kabupaten Mamasa. Itu adalah salah satu leluhur untuk Kabupaten. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis.